Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Fakih, NIM 177, kelas D, Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Di sini mempresentasikan, saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil dari paper saya, yang berjudul Analisis Komparatif Pemikiran Ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah tentang uang, yaitu pengertian uang adalah uang merupakan sebuah alat tukar yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Fungsi uang, uang diciptakan bertujuan untuk melancarkan atau membantu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dalam dunia perekonomian, seperti di pasar atau di tempat-tempat yang lain. Kemudian tentang harga. Harga adalah nilai tukar yang harus dibayarkan pembeli atau konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Untuk fungsi, harga berfungsi sebagai acuan nilai suatu barang ataupun jasa. Juga untuk mempermudah proses transaksi jual beli dan sebagai acuan konsumen dalam menilai kualitas suatu barang. Yang ketiga, tentang pasar. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Di dalam pasar, kegiatan ekonomi ini terjadi yang diperankan oleh dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Untuk fungsi pasar itu sendiri, pasar berfungsi untuk sebagai distribusi, sebagai distributor, yaitu untuk memudahkan produsen atau penjual dalam mendistribusikan atau menyalurkan produk-produk dan barang-barangnya kepada si konsumen. Gitu. Untuk pemikiran Al-Ghazali tentang uang. Perbedaan penurunan nilai mata uang menurut Imam Al-Ghazali adalah jika penurunan nilai mata uang yang terjadi, maka dipastikan itu pasti ada kecurangan dan pelakunya harus dihukum. Namun, jika percampuran logam dan koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang uang. Perbedaannya, penurunan nilai mata uang menurut Ibnu Taimiyah adalah penguasa harus mencetak uang yang bisa dikatakan fulus. Fulus ini maksudnya uang selain emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman satu sama lain. Dan juga untuk menjaga harga agar tetap stabil. Bahkan penguasa tidak boleh mengambil keuntungan atas percetakan uang tersebut demi kesejahteraan rakyatnya itu, demi kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Selanjutnya pemikiran Imam Al-Ghazali tentang harga. Menurut Al-Ghazali bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harga. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga bisa terjadi karena tekanan pasar. Selanjutnya pemikiran Al-Ghazali tentang pasar. Menurut Imam Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagi hasrat dan timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, di dalam sebuah pasar bebas atau pasar sehat, bisa dibilang gitu, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jadi,
Kesimpulannya, eh, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah ini pendapatnya agak bertolak belakang. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.